Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada dan mengikuti acara All by Grace ini. Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang mendengarkan semua pemirsa All by Grace. Biar kami sama-sama boleh berkati dan kasih karunia kuasa-Mu turun atas hidup kami dan memampukan kami benar-benar mendengar dengan baik sehingga kami bisa melakukan dengan baik, sehingga kami benar-benar boleh menjadi seorang yang hidup berkenan kepadamu dan kami boleh mengerti bagaimana tentang kasih mula-mula. Engkau sendiri ambil alih waktu berikut ini, kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami mohon kasih kuasa-Mu turun atas kami dan kami boleh benar-benar menjadi seorang pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu berikut ini. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Sering kita dengar keluhan.
istri yang sudah puluhan tahun menikah bahwa masa pacaran sangat berbeda dengan masa setelah menikah. Pada masa awal-awal pacaran, apalagi pada masa pendekatan atau penjajakan, segala sesuatunya terasa indah. Kita bisa menyaksikan bagaimana keduanya saling berjuang, bayar harga demi saling menyenangkan. Rela habiskan pulsa hanya demi bertanya kabar atau sekadar dengarkan suara. Rela korbankan waktu tidur hanya demi teleponan dan berbincang hingga larut malam. Ketika menginginkan sesuatu, baik makanan kesukaan atau hadiah, sang calon pasangan pasti akan berusaha maksimal agar dapat memberikan, walau harus bayar harga ekstra, berkorban ekstra. Semuanya rela dilakukan demi kasihnya yang begitu besar. Bahkan ada syair berkata, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi demi cinta kepada sang kekasih. Bahkan kalau sudah menghabiskan waktu seharian bersama, ketika berpisah sebentar saja, sudah rindu, sudah ingin cepat-cepat bertemu. Masa-masa bersama adalah masa-masa yang sangat dinanti-nantikan. Serasa dunia hanya milik berdua. Banyak orang pun mengira dengan menikah, mereka lantas akan lebih berbahagia karena bisa selalu bersama tanpa ada batasan waktu dan tempat. Namun sayangnya, kenyataan seringkali berkata lain. Bukannya semakin mesra dan romantis, segala pengorbanan yang dulu rela dilakukan dengan sukarela dan sukacita, kini sudah semakin terkikis. Semakin sering terdengar sungut-sungut, masing-masing jadi semakin mengedepankan kebutuhan diri daripada pasangan. Pembicaraan tak lagi semesra dulu. Tak lagi terdengar panggilan-panggilan sayang yang penuh kasih. Digantikan dengan kalimat-kalimat perintah bernada dingin dan seadanya saja. Ya, kasih yang dulu membara semakin lama semakin luntur. Yang tersisa hanyalah kenangan manis masa-masa muda, masa-masa pacaran. Seraya berpikir, mengapa semuanya berubah? Mengapa tak bisa lagi semesra dulu? Tidak lagi saling mengasihi seperti dulu. Demikian juga halnya dengan kehidupan rohani kita. Banyak orang yang awalnya begitu semangat untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Hatinya berlimpah rasa syukur karena Tuhan amat sangat baik. Kasih karunia Tuhan begitu besar, melayakkannya, menyelamatkannya, bahkan mengangkatnya menjadi anak. Mereka pun begitu rindu untuk bisa lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Rasanya ingin setiap hari ikut ibadah, ingin lebih lagi melayani Tuhan tanpa harus diingatkan sekalipun. Selalu rindu untuk membaca firman Tuhan karena ada kehausan yang teramat sangat akan kebenaran firman Tuhan. Berdoa pun tak pernah absen, selalu dilakukan di sepanjang hari karena rindu selalu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk bisa mengalami hadirat Tuhan di setiap waktu dan menjalani sebuah kehidupan yang berkenan kepadanya. Namun, lambat laun, kasih yang semula begitu besar, semangat yang luar biasa, semakin lama semakin meredup. Mungkin masih melayani, tapi tak lagi dengan hati yang sama. Hanya sekadar melakukan tugas, yang penting sudah kerjakan. Asal saja dalam melakukannya, yang penting selesai. Tidak dengan segenap hati, tidak mau kerjakan dengan maksimal. Yang dulu selalu rindu untuk ikut ibadah dan berbagai persekutuan rohani lainnya setiap harinya, kini mulai mundur oleh karena berbagai alasan yang tampaknya menjadi lebih penting dan prioritas daripada Tuhan. Baca Alkitab dan doa hanya kalau ingat saja. Itu pun sering ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Masih sibuk lah, lagi tanggung nontonnya, lagi seru buka sosial media, lagi malas, ngantuk, dan lain sebagainya. Mari koreksi diri. Adakah kita seperti itu? Masih adakah semangat untuk melayani dan hidup bagi Tuhan? Masih adakah kasih mula-mula? Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang mengangkat tema masih adakah kasih mula-mula. Agar tidak kehilangan kasih mula-mula, lakukanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, senantiasa koreksi diri.
Ada 2 buah cincin emas putih yang memiliki besar dan berat yang sama. Dari luar tampak semuanya sama. Namun ketika di tangan tukang emas untuk mengecek berapa kadar dan kualitasnya, maka perbedaan dan nilai yang kedua cincin akan ketahuan. Walaupun dari luar tampak semuanya sama, tapi waktu diperiksa kadarnya ternyata cincin yang satu memiliki kadar karat 24, sementara yang satunya lagi hanya terbuat dari perak. Lebih mahal mana? Tentu emas 24 karat lebih berharga daripada perak. Dari luar memang tampak sama, tapi sesungguhnya terdapat perbedaan nilai yang sangat signifikan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tampak dari luar sangat baik dan bisa dikatakan luar biasa. Sepertinya telah melakukan banyak dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka berjeli lelah dalam pelayanan Tuhan dan tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Secara manusiawi, jemaat Efesus bisa dikategorikan sebagai jemaat yang ideal. Namun apa yang dinilai manusia tidak sama dengan penilaian Tuhan. Tuhan mengetahui dengan jelas dan menilai dengan tepat kualitas sesungguhnya dari mereka. Oleh karena itu, Tuhan mencela mereka telah meninggalkan kasih mula-mula, dan di mata Tuhan mereka telah jatuh betapa dalamnya. Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saja kita masih sibuk melayani dengan rutin dan terkesan rohaniwan, sehingga merasa diri oke-oke saja. Tapi benarkah demikian? Karena bisa jadi fokus kita sudah berbeda. Dulu melayani karena mengasihi Tuhan. Kini melayani demi mendapatkan apresiasi orang lain. Tidak heran ketika apresiasi yang diharapkan tidak kunjung diperoleh, maka kita kehilangan sukacita dalam melayani. Sebaliknya malah bersungut-sungut. Pelayanan hanya disikapi sekadar tugas. Makin hari makin jenuh, membosankan, tidak ada kerinduan lagi seperti semula. Begitu bersemangat dalam menanti giliran untuk melayani Tuhan. Bahkan sering memandang pelayanan sebagai beban berat, bukan lagi terbeban seperti sebelumnya. Mungkin pula kita masih rajin datang beribadah, tapi tidak dengan sungguh hati dalam menjalankan ibadah. Nyanyi hanya sekadar bernyanyi, tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan dari hati. Dengarkan firman hanya sepintas lalu dengan pikiran melayang-layang entah kemana. Bahkan ada yang mudah sekali bolos dari kebaktian dan acara gereja dengan berbagai macam alasan. Padahal sesungguhnya memang sedang malas dan tidak berniat untuk hadir. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu untuk berdoa juga semakin sedikit. Bahkan jumlah berdoa dalam sehari bisa dihitung dalam sebelah tangan. Itu pun bisa jadi hanya sekadar doa sebelum makan dan doa-doa yang berfokus pada diri sendiri. Baca firman juga mulai tidak rutin, bolong-bolong, tunda-tunda, hanya pada waktu sisa dan lain sebagainya. Berhati-hatilah. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula sehingga menjalani kehidupan rohani dengan suam-suam kuku. Karena ada tertulis di dalam Alkitab, Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jika menyadari bahwa hidup rohani kita sedang berada dalam keadaan suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, tidak bersemangat, hidup segan, mati tak mau, stagnan, tidak ada pertumbuhannya. Keadaan sedemikian tidak akan berkenan kepada Tuhan. Walaupun sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan dan melayani Tuhan, tapi begitu-begitu saja. Tidak ada terobosan dalam hal rohani. Terus jalan di tempat. Tidak ada kegairahan dan tidak ada usaha untuk lebih maju lagi dalam hal rohani. Tidaklah kebetulan jika Tuhan ingin tema ini disampaikan pada episode All by Grace kali ini. Karena Tuhan berkasih karunia dengan mengingatkan kita yang sudah mulai menjauh dan meninggalkan kasih mula-mula, agar dapat segera bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan semangat kasih mula-mula yang berkobar-kobar. Jangan tunda-tunda, karena waktu dan kesempatan tidak selamanya ada. Mari segeralah bertobat dan ambillah keputusan untuk menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Kejarlah kembali perkara-perkara rohani dan lakukannya semua itu dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin agar hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Milikilah kembali kerinduan hati seperti yang pernah kita miliki dahulu. Rindukan untuk selalu memuji dan rindukan untuk selalu menyembah Tuhan, masuk ke hadirat-Nya. Rindukan juga untuk hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kita agar tidak berlarut dalam kehidupan rohani yang suam-suam kuku. Ingatlah, Tuhan selalu setia. Kebaikannya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya akan terus dilimpahkannya dan berkat-Nya pun terus dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada alasan yang valid bagi kita untuk kehilangan kasih mula-mula. Karena Tuhan layak terima segala yang terbaik dari kita. Karena seluruh hidup kita juga ini adalah milik-Nya. Datang Tuhan dengan segala kerinduanku, rindu selalu berkati hatimu dalam pujian. Seluruh hidupku di mezbah-Mu, oh Tuhan. Selidiki batinku, ubahkan hidupku saat ku menyembah-Mu. Kembali ku menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku, kini ku kembali kepadamu Yesus. Datang Tuhan dengan segala kerinduanku, rindu selalu berkati hatimu dengan pujian. Ku bawa kepadamu seluruh hidupku di mezbah-Mu, oh Tuhan. Selidiki batinku, ubahkan hidupku saat ku menyembah-Mu. Kembali ku menyembah-Mu Yesus, hanya menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku, kini ku kembali kepadamu Yesus. Kembali ku menyembah-Mu Yesus, hanya menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku, kini ku kembali kepadamu Yesus. Poin yang kedua, mengerti berjaga-jaga. Mudah ditemukan orang percaya yang mulai perjalanan rohaninya dengan semangat besar.
berapi-api bagi Tuhan. Namun lambat laun bukannya lebih bersemangat, lebih rela bayar harga, malahan berubah menjadi lesu secara rohani. Tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Ketika diselidiki, akan ditemukan beberapa alasan mengapa orang-orang tersebut kehilangan kasih mula-mula. Antara lain, mengalami kepahitan dengan Tuhan, berhubung dengan situasi dan kondisi buruk yang dialaminya. Seolah-olah Tuhan membiarkan, tidak mempedulikannya lagi. Orang-orang demikian berpikir bahwa percuma saja segala usahanya untuk bayar harga melayani Tuhan. Buktinya, masih ada saja masalah dan pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan tidak halau segala pencobaan tersebut dari kehidupannya. Mereka merasa Tuhan tidak adil sehingga berakhir kecewa. Bahkan memilih untuk murtad dan meninggalkan Tuhan karena menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apabila akar menjadi pahit, kepahitan dari akar pahit itu akan mencemari seluruh pohon tersebut, mulai dari batang, ranting hingga daun. Demikian juga dengan hidup orang percaya. Jika terdapat akar pahit, maka hidup rohani pun akan mengalami kerugian bagi diri sendiri. Sehingga kita bisa salah pilih, hidup menjadi kacau dan hancur oleh kepahitan itu. Padahal ada tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang Tuhan janjikan bagi hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan untuk kecelakaan. Tuhan bahkan berjanji untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, tidak melihatnya. Namun, janganlah dijadikan alasan bagi kita untuk berhenti percaya kepada Tuhan, apalagi sampai menyimpan kepahitan terhadap Tuhan. Karena kepahitan hanya akan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, kehilangan kasih mula-mula, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk menerima rancangannya yang terbaik, indah, dan mulia. Selain itu, ada pula yang meninggalkan kasih mula-mula karena cinta dunia. Begitu banyak yang ditawarkan dunia seperti kemudahan, kemewahan, dan kenyamanan hidup. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu, kesempatan, dan fokus hidupnya untuk mengejar harta, jabatan, dan status. Karena memandang itu semua merupakan jaminan bagi hidup yang berbahagia secara duniawi. Sayangnya tanpa disadari, mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Sehingga mulai malas beribadah demi mengejar uang, mengandalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Mereka melihat dan menilai dunia ini dengan segala kegembelapannya lebih menarik dan bernilai daripada Tuhan. Seperti halnya dalam surat Paulus tercatat, seorang yang bernama Demas, salah seorang teman sepelayanan Paulus yang dikarenakan cinta dunia, lalu pergi meninggalkan Paulus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ini menegaskan bahwa kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang yang mengasihi dunia. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang bisa juga diartikan bahwa ketika kita lebih memilih untuk mengasihi dunia dengan segala yang ditawarkannya, maka kasih kepada Allah pun akan hilang dari kita. Padahal segala harta, jabatan, status, dan ketenaran, semuanya itu fana alias sementara. Tidak bisa kita bawa ketika meninggal dunia. Sungguh akan menjadi sia-sia saja hidup kita jika kita hanya untuk mengejar kekayaan dan jabatan hingga meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Ada juga orang yang kehilangan kasih mula-mula
Karena merasa jenuh, segala sesuatu terasa monoton dan membosankan. Sehingga tidak ada gairah atau semangat lagi untuk melakukan sesuatu yang dapat menyatakan kerinduan, kasih, dan hormat kepada Tuhan. Mengikuti ibadah hanya karena kewajiban. Aktif melayani hanya sekadar melakukan tugas. Semuanya menjadi kebiasaan atau rutinitas semata karena tidak lagi didasarkan hati yang mengasihi Tuhan. Hadir di gereja tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, melainkan ingin kumpul-kumpul, mengobrol dan bersenda gurau dengan teman-teman saja. Bahkan tidak mendengarkan sama sekali ketika firman Tuhan disampaikan. Karena sibuk bermain handphone, orang demikian ujung-ujungnya akan merasa tidak bertumbuh di gereja tersebut. Padahal itu semua karena pilihannya sendiri yang tidak mau membangun hidup rohani, hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mau mengasihi dan tidak mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jangan sampai ibadah kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Karena ketika beribadah kita hanya bersikap sebagai ritual agamawi dan sikap demikian tidak akan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita dalam melakukan segala sesuatu sangatlah penting. Karena itulah yang dinilai oleh Tuhan. Sungguh merupakan kasih karunia Tuhan jika kita bisa datang menyembah Tuhan di bait-Nya. Kita dapat mengenal Tuhan, itu juga adalah karena kasih karunia Tuhan. Apalagi jika kita dapat melayaninya, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Maka dari itu jangan sampai salah fokus hingga menyikapi pelayanan hanya sebagai rutinitas. Jika demikian, dengan mudah kita menjadi tidak bersemangat karena telah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sesungguhnya masih banyak alasan lain yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kasih mula-mula, tidak bersemangat dan tidak berapi-api dan mengejar perkara rohani. Ketahuilah, solusinya sederhana saja, yaitu mengerti berjaga-jaga dalam segala aspek kehidupan. Karena ada tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan berjaga-jaga berarti kita dalam keadaan waspada, senantiasa siap menghadapi segala situasi dan kondisi, berbagai serangan dan tantangan setiap saat dimanapun juga. Karena kenal dengan jelas siapa Tuhan yang menyertai kita, maka situasi dan kondisi apapun tidak dapat melemahkan kita. Tuhan yang Immanuel, kasih dan kuasanya tidak terbataskan dan tidak berkesudahan senantiasa menyertai kita sehingga kita tidak akan mudah kehilangan kasih mula-mula. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dengan berjaga-jaga, kita akan terus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Kita akan lebih lagi mau mengenal Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita dapat menyaksikan dan menilai sendiri bagaimana Tuhan lebih berharga dari apapun juga, lebih bernilai dari apapun juga yang dunia ini dapat tawarkan. Sehingga tak ada harta, jabatan, dan posisi dunia yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kita dapat juga berjaga-jaga dengan tertanam dalam komunitas rohani seperti kelompok sel, di mana kita bisa saling mendoakan, menguatkan, dan saling mendorong untuk hal-hal rohani. Dengan demikian, ketika kita mulai salah fokus, mulai merasa segala sesuatu hanya rutinitas dan membuat rasa jenuh, kita dapat diingatkan kembali, dibimbing dan diarahkan agar bisa kembali lagi kepada kasih mula-mula. Untuk mampu bertahan dalam kasih mula-mula, kita harus mengerti untuk berjaga-jaga dengan baik. Tuhan akan memampukan dan menolong kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Di tengah badai sekalipun kita bisa mengalami pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kita dapat lebih lagi mengerti kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita. Di dalam tekanan kita dapat menerima kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan karena ada Tuhan yang menopang hidup kita dan menjadi perisai bagi hidup kita.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, dan firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hidupku. Yang ketiga, selalu mempertahankan kasih murah-murah. Coba ingat-ingat kembali masa-masa kita baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Saat itu hati kita begitu kuat melekat kepadanya. Firman dan kebenarannya menjadi kesukaan kita sehingga merenungkannya senantiasa. Kita begitu bersemangat untuk mengikuti Tuhan, rela melakukan ini dan itu demi Tuhan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kegiatan dan kesibukan. Urusan keluarga, masalah pekerjaan atau usaha, dan hal-hal lain yang menyita perhatian, waktu, dan kasih kita kepada Tuhan pun menjadi terbagi, bahkan menjadi luntur. Ada yang berkata, falling in love is easy, but staying in love is very special.
Ya, benar, jatuh cinta itu mudah dan membuat kita berbunga-bunga untuk sesaat, namun mempertahankan bara cinta yang ada dalam hati membutuhkan komitmen, pengorbanan, dan hati yang tulus. Tanpa itu kita mudah lupa dengan semangat kasih mula-mula. Kasih mula-mula sesungguhnya akan tetap ada bila kita mengerti bagaimana selalu mempertahankannya. Selalu pertahankan kasih mula-mula dengan cara antara lain: A. Mengerti bagaimana kembali dan berjaga-jaga dalam kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula bukanlah hal sepele, karena di mata Tuhan kita telah jatuh begitu dalam sehingga diperingatkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 sebagai berikut. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kita harus mengingat dan menyadari bahwa kita sudah jatuh begitu dalam, sudah hidup jauh dari keinginan dan harapan Tuhan. Bahkan ayat di atas berkata bahwa Tuhan akan mengambil kaki dian kita dari tempatnya jika kita tidak bertobat. Ini bisa diartikan bahwa mereka yang tidak memiliki kasih mula-mula tidak dapat berfungsi lagi sebagai kaki dian yang seharusnya dapat menyinarkan cahaya, menerangi kegelapan di sekitarnya. Setiap orang percaya diharapkan Tuhan Yesus agar dapat berfungsi sebagai garam dan terang. Oleh karena itu, ketika kaki dian kita diambil, maka terang yang seharusnya kita pancarkan itu pun tidak ada lagi. Dan yang lebih berbahaya adalah hidup kita sendiri menjadi gelap, tidak dapat memancarkan terang bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain. Bila demikian, kita sendiri akan diliputi kegelapan sehingga keadaan kita akan menjadi berbahaya. Karena setiap saat iblis sang raja kegelapan dapat saja menghancurkan kita. Mungkin ada yang tidak menganggap serius perihal kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Seiring dengan perjalanan waktu, kasih mula-mula hilang, mengakibatkan kita tidak ada lagi kerinduan lagi mendekat kepada terang yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita menjadi menarik diri dari hadapannya, tidak berhasrat memuji, menyembah, mengasihi, termasuk melayani Tuhan. Dalam keadaan demikian, kian hari kian gelap hidup kita. Mana mungkin kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Karena itu harus bertobat, kembali ke hadapan Tuhan untuk beroleh kembali kasih mula-mula dan berjaga-jaga agar kasih mula-mula jangan sampai hilang dari hidup kita. Ingatlah, Tuhan yang setia, walaupun kita telah berubah setia. Ingatlah, Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu ada untuk kita. Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib sebagai bukti cintanya yang begitu besar kepada kita, supaya kita beroleh keselamatan dan pengharapan baru di dalamnya. Ingatlah kembali bagaimana Tuhan selalu menolong dan memelihara hidup kita. Bagaimana kita ada sampai hari ini semuanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan semata-mata. Sehingga kita dimampukan untuk mengerti betapa Tuhan itu sangat baik. Dan kita dimampukan untuk bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Bertobatlah dari hidup yang melupakan, menyia-nyiakan dan menganggap remeh kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita kembali mengasihinya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan belajarlah untuk menjalani kehidupan ini dengan hidup penuh kesadaran bahwa hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Akan kita berikan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga sudah sepantasnya lah kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan sepenuh hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Lakukanlah segala perintah Tuhan dengan hati yang bergelora, karena begitu mengasihi Tuhan, bukan karena rutinitas dan kewajiban. Persis seperti waktu pertama kali kita mengenal dan mengalami Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segala keseluruhan hidup kita, bahkan kekuatan kita.
dengan sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya, menaatinya dan menghormatinya di atas segala yang ada di dunia ini. Dan yang terpenting, berjaga-jagalah senantiasa dalam segala situasi dan kondisi dimanapun dan kapanpun juga. Pastikan kasih mula-mula tersebut senantiasa membara dalam hati dan hidup kita, menjadi dasar dari apapun yang kita kerjakan. Jangan biarkan api semangat mengasihi Tuhan tersebut padam, walau hanya sedetik pun. Bila itu terjadi, segera disadari, koreksi diri, bertobat, dan kembali lagi kepada Tuhan. B. Bertahan dalam kasih mula-mula. Untuk dapat mempertahankan kasih mula-mula, kita perlu punya komitmen yang teguh. Karena musuh terbesar kita ada diri kita sendiri. Kita harus punya komitmen untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus punya komitmen untuk memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Sediakanlah waktu untuk berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu rindu untuk mendekat dengan kita. Kita hanya perlu mencarinya, maka kita pun akan menemukan Tuhan seperti yang tertulis Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita menemukannya. Bawalah seluruh kekeringan hati kita. Dengan hati yang hancur kita bersujud di kakinya, maka Tuhan akan melawat kita di dalam hadiratnya. Kita pun harus selalu ingat dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah jika keluarga kita harmonis karena ada Tuhan Yesus di dalam keluarga. Bersyukurlah atas promosi jabatan yang diperoleh karena itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Bersyukurlah buat kesehatan dan kekuatan yang ada pada kita karena itu dicurahkan Tuhan untuk kita setiap hari. Bersyukurlah dalam segala hal, besar maupun kecil, karena bukan oleh kuat dan gagah kita semua itu ada, tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita pun perlu memiliki respon dan pola pikir yang benar terhadap segala sesuatu. Saat tahu kita telah bersalah, harus dan perlu bertobat serta kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya, mengakui dosa-dosa dan berjalan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita datang mengakui dosa-dosa kita, Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kita. Kita juga perlu berada dan tertanam dalam komunitas yang sehat. Karena komunitas pertemanan yang sehat tidak akan membiarkan pribadi-pribadi di dalamnya terjatuh. Komunitas yang sehat akan membawa orang-orang yang ada dalamnya semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin ingin melayani Tuhan. Bersyukurlah bila ada teman yang mengingatkan karena dia mengasihi dan mempedulikan kita. Jangan marah, tetapi bersikaplah dewasa dan terimalah teguran itu dengan hati yang terbuka sebagai pernyataan daripada kasih-Nya kepada kita. C. Mengerti pentingnya kasih mula-mula. Jadi, mengapa kasih mula-mula itu penting? Karena kasih mula-mula akan membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar. Hati yang penuh semangat untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk berkarya bagi Kristus. Hati yang penuh cinta kepada Tuhan dan sesama. Hati yang terus ikhlas tanpa pamrih untuk Tuhan. Ketika kita memiliki kasih mula-mula, kita akan mengasihi dengan sepenuh hati. Bahkan rela berkorban dan bayar harga demi hati Tuhan disenangkan. Kita pun akan dengan sukacita meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan rindu lebih lagi melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal ini sejalan dengan hukum, yakni Markus pasal 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, kita mengasihi Tuhan harus dengan sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa on-off, tidak bisa dalam situasi dan kondisi tertentu saja. Tapi harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah kasih yang berkenan bagi Tuhan. Kasih mula-mula sangatlah penting karena
Hal ini merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kasih yang menyala bagi Kristus, pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan tidak akan dapat bertahan. Tanpa kasih, semuanya itu tidak ada faedahnya bagi Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Marilah kita kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai segala jerih lelah kita menjadi sia-sia belaka hanya karena tidak didasari oleh kasih mula-mula. Mari kembali kepada kasih mula-mula dan lebih lagi hidup bagi Kristus. Prioritaskanlah hidup menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dengan maksimal dalam hidup kita. Bahkan itu telah menjadi kebutuhan kita bagaikan makanan, seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kembalilah bergairah dan on fire dalam melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun juga, serta teruslah bersyukur dan beriman dalam segala situasi dan kondisi. Maka kita pun akan dimampukan untuk mempertahankan kasih mula-mula dan tetap bisa setia sampai akhir. Janganlah patah semangat dalam hidup yang menyenangkan Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Walau seakan tiada harapan dan kasih telah menjadi dingin, Tuhan punya 1001 cara untuk memulihkan hati kita yang suam-suam kuku. Tuhan tahu rahasia hati kita. Tuhan mengerti yang kita alami. Dan Tuhan mau menolong kita untuk bisa bertahan setia sampai akhir. Terus mengasihinya dengan kasih mula-mula. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang rindu untuk dapat kembali mengasihinya dengan kasih yang mula-mula. hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa
Marilah ingat apa yang sudah dipelajari, yaitu agar tidak kehilangan kasih mula-mula, lakukanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, senantiasa koreksi diri. Yang kedua, mengerti berjaga-jaga. Yang ketiga, selalu pertahankan kasih mula-mula dengan cara antara lain: A. Mengerti bagaimana kembali dan berjaga-jaga. B. Bertahan dalam kasih mula-mula. C. Mengerti pentingnya kasih mula-mula. Ingatlah, lakukan bagian kita supaya tidak kehilangan kasih mula-mula. Dengan demikian kita bisa on fire senantiasa dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tercurah atas kami, sehingga kami boleh dimengertikan saat ini setelah mendengar tentang bagaimana untuk kembali kepada kasih mula-mula. Kami bersyukur untuk semua pemirsa All by Grace yang sudah setia hingga pada saat ini, sehingga bisa mengerti bagaimana untuk jangan kehilangan kasih mula-mula, bagaimana kami harus kembali kepada kasih mula-mula dengan senantiasa koreksi diri, dengan senantiasa berjaga-jaga, dan dengan senantiasa mengerti bagaimana bertahan di dalam kasih mula-mula, dan bagaimana mengerti betapa pentingnya kasih mula-mula. Jangan sampai kami kehilangan kasih mula-mula. Tuhan, berkasih karunia saat ini kepada kami semua yang ingin kembali kepada kasih mula-mula, yang tidak mau lagi kehilangan kasih mula-mula. Tolong Tuhan, biarlah kasih karuniamu, anugerahmu yang dahsyat, yang luar biasa, kuasa daripada kasihmu saat ini tercurah atas setiap kami pemirsa All by Grace yang rindu kembali kepada kasih mula-mula. Saat ini taruh kedua tanganmu di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau lihat hati kami, di mana kami ingin kembali kasih mula-mula dengan hati yang benar-benar mau Tuhan hidup melayani, mengasihimu, dan menyenangkan hatimu, dan boleh berkenan kepadamu, dan Tuhan, Engkau disenangkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin hidup kami, sehingga tidak akan pernah sama lagi. Kami akan kembali ke awal, bagaimana kami dengan semangat on fire, semangat kasih mula-mula yang begitu rela bayar harga, berkorban, dan bagaimana kami mengerti Tuhan, berjaga-jaga senantiasa, sehingga kami tidak lagi mau kehilangan kasih mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, saat ini kuasa-Mu Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh dipulihkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami, sehingga kami boleh kembali bertekad untuk mau mengasihimu dengan setia, melayanimu, dan sungguh-sungguh mau mengerti bagaimana kembali kepada kasih mula-mula. Itu adalah sangat penting. Bagaimana kami mengerti harus mempertahankannya dengan baik, karena dengan demikian kami tidak akan kehilangan kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan, berkasih karunia kepada kami, tidak ada yang terkecuali. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk semua para pemirsa All by Grace yang mengalami masalah, tantangan, apapun yang akhirnya membuat mereka tidak heran menjauh dari kasih karuniamu. Bagaimana mereka sedih, kecewa, putus asa dengan berbagai kehidupan, tantangan, dengan perekonomian yang morat-marit, dengan juga hubungan yang rusak, dan bagaimana juga banyak hal yang membuat akhirnya Tuhan hidup ini sepertinya tidak ada harapan, masa depan suram, dan apapun Tuhan yang saat ini menjadi masalah, tantangan, pergumulan kami, Tuhan, Engkau sendiri saat ini berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, minta pertolonganmu, minta penyelesaian daripadamu, minta solusi yang daripadamu dengan apa yang sedang kami hadapi. Kami percaya saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih, kuasa, dan pemulihan saat ini juga terjadi
di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami alami, sehingga semua boleh terselesaikan satu persatu, semua boleh ada solusi dan jalan keluarnya, semua dapat pertolongan pada waktunya, karena Engkau Tuhan tidak pernah terlambat dan menolong kami, dan Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah Engkau jadikan semua indah pada waktunya, dan kami boleh semua berbahagia sebagai anak-anak Tuhan, menikmati penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan pemulihan-Mu, dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudari, saat ini bagi Anda yang sakit hati, marah, kebencian, putus asa, sulit untuk mengampuni, kecewa, dan masih lagi begitu banyak yang sepertinya sudah didoakan, sudah berdoa, ingin mengampuni, tapi sulit untuk bisa mengampuni dengan baik dan benar. Dan masih banyak hal-hal yang sudah didoakan sampai puasa, tapi masalah datang silih berganti, seperti apa kata orang, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Biarlah saat ini engkau buka hatimu, buka pikiranmu, biarlah matamu mengerti, tertuju kepada Tuhan yang bisa menolong, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelesaikan, yang bisa engkau andalkan. Jangan matamu tertuju kepada situasi, kondisi, atau manusia yang hari ini berjanji, besok dia lupa, atau dia maupun dia terbatas karena dia sendiri pun punya masalah segudang yang tidak bisa dia selesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, kita akan kembali berdoa, baik segala apapun tantangan yang sepertinya tidak terselesaikan, sepertinya sulit untuk terima solusi dan jalan keluarnya. Apapun sakit hatimu, mari kembali kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, dan kita akan berdoa, dan kita minta kasih karunia Tuhan. Baik kesedihan apapun yang terus-menerus membelenggu, ataupun kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mengerti dan tidak tahu untuk menolong kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang baik sudah Dia berikan kepada kita, dan tidak ada satupun yang ditahannya dan tidak diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita cuma percaya dan terima dengan iman, mata tertuju kepada Dia, dan andalkan Dia, Tuhan satu-satunya penolong kita, dan kita akan mengalami kasih, kuasa, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup kita. Mari kita berdoa saat ini. Bapa yang di surga, Engkau tahu ini serius Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah kami doakan. Begitu banyak hal juga kami sudah puasakan. Begitu banyak juga Tuhan sakit penyakit yang dialami. Dan begitu banyak tantangan yang dialami, yang sepertinya terlupakan oleh Tuhan, atau sepertinya Tuhan tidak peduli, atau sepertinya mata Tuhan tidak tertuju. Padahal semuanya penting dan butuh penyelesaian dan butuh solusi segera. Tuhan, saat ini semua para pemirsa All by Grace yang sedang mengikuti acara All by Grace, program All by Grace ini, Tuhan, kami mau sehati berdoa datang kepadamu. Dan kami mau mata kami hanya tertuju kepadamu, satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber jawaban, satu-satunya sumber kuasa dan mujizat yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit yang ada pada kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun itu namanya Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Saat ini
segala belenggu dari sakit penyakit yang mengikat kami selama ini, tidak terkecuali apapun itu namanya, Anda bisa sebutkan kepada Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit dan belenggu daripada ikatan sakit penyakit itu dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan saat ini turun atasmu, memampukan kita semua ini bisa hidup dengan tenang, hidup bahagia, hidup dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, dan bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan maksimal, dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan sesuai. Terima kasih Tuhan, kami percaya sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan. Kami terima iman dan kami terima hasilnya. Dan saat ini Tuhan, untuk apapun tantangan, apapun tidak tersembunyi bagimu, apapun yang sepertinya tidak ada solusi dan jalan buntu, sepertinya masa depan gelap gulita, suram, dan sepertinya tidak lagi ada jalan keluar. Saat ini Tuhan, apapun itu nama, bentuk, tantangan, pergumulan, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan semua pemirsa All by Grace yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami kuasa-Mu, kasih-Mu, pemulihan-Mu, mujizat-Mu boleh nyata, dan pertolongan-Mu boleh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saat ini terselesaikan, terbereskan dengan cara-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Semua solusi Tuhan Engkau datangkan, dan kami hanya andalkan Engkau Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dahulu Engkau melakukan mujizat, sekarang pun Engkau melakukan mujizat, sekarang pun Engkau menolong kami, dan tidak akan ada penundaan. Semuanya Engkau akan lakukan sempurna dan segera, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi kami yang percaya, kami akan terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami terima semua jawaban dan solusi dan pertolongan daripada-Mu saat ini juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara All by Grace ini. Dan kami mau akhiri Tuhan, biarlah kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami yang sudah diberkati, kami mengerti bagaimana menjadi berkat dengan membagikan acara program All by Grace ini, sehingga banyak sanak famili, keluarga, teman-teman kami, mereka pun boleh mengalami pemulihan yang sama. Bagaimana mereka boleh dipulihkan, bagaimana mereka boleh kembali on fire, semangat kasih mula-mula, sehingga mereka boleh setia mengasihi-Mu, mereka boleh setia sampai akhir, dan mereka juga yang belum kenal Engkau boleh mengenal-Mu dan boleh diselamatkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau terima berkat-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa, dan kuasa daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan turun atas kami semua para pemirsa All by Grace, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kami boleh diberkati dengan berkat dari utara, selatan, barat, timur akan masuk ke dalam ribaan kami. Kami diberkati menjadi kepala bukan ekor, kami meminjamkan bukan meminjam, kami naik bukan turun. Kami boleh diberkati dengan apa yang kami kerjakan, dengan kedua tangan kami berhasil, sehingga kami tidak akan lagi sama. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dengan financial freedom, dan kami benar-benar lagi Tuhan, semua hutang kami dilunaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan dengan segala berkat yang Engkau berikan ini. Dan kami mau Tuhan, sekali lagi All by Grace ini kami serahkan kepadamu, dan kami akhiri, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu akan tercurah senantiasa dari sekarang sampai Maranatha, Engkau Yesus datang kembali, dan kami boleh kedapatan tetap setia, berkemenangan, hidup kudus, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk acara All by Grace ini, dan kami akhiri, dan kami persembahkan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Biarlah roh
pekerjaan besar